Oke, baik. Siap. Oten aja biar dialog kita. Iya, baik. Ini Bang Idam, ini yang ini Bang ini Kristen. Bang Idam, monitor Bang. Oh iya, bisa, Ya, jelas ya? iya jelas jelas. Silakan Bang Idam. Oh iya, baik deh. Kayaknya jadi loncat ini materi dari Pak Sugi tadi ke Pak. Iya, Apa ya? bisa bertanya Bang, bisa bertanya atau mau menanggapi tema, silakan. Iya, baik deh. Ini tadi jadi menarik, saya ada satu kalimat bagaimana keselamatan. Pak Tata tadi bilang keselamatan itu kita harus usahakan sedemikian rupa. Kemudian kita tidak tahu kapan dicabut iman kita gitu, Pak Tata tadi ya. Maaf Pak, benar Pak. Ya terus kenapa? Iya iya. Maksud saya apakah Pak Tata nggak punya jaminan pada suatu hari kelak kalau dipanggil Tuhan dengan baik, situasi kita kayak apa gitu Pak? Jaminan itu kalau sudah Islam jamin masuk surga. Tapi kan manusia itu ada yang tiba-tiba dia murtad menjadi Kristen. Yang Kristen tiba-tiba menjadi mu'alaf. Itu kan tidak tahu kan kita kan. Makanya dalam Islam gini, kita tidak boleh sombong. Wah Islam pasti masuk surga. Iya kalau meninggal sampai iman Islam tetap. Bagaimana sekarang saya sombong misalnya, saya pasti masuk surga. Tiba-tiba naudzubillah Allah cabut iman saya masuk Kristen. Berarti kan, atau orang Kristen, saya mengatakan kepada orang Kristen, hai Kristen ahli neraka, tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Siapa tahu dia 1 tahun lagi masuk Islam. Maksudnya gitu bang, kita nggak tahu. Yang Kristen kita tidak boleh vonis neraka karena siapa tahu dia masuk Islam, kan tidak tahu kan. Kita juga nggak boleh memvonis langsung masuk surga karena kita nggak tahu ya apakah kita itu sampai mati masuk memegang Islam ini, gitu loh maksudnya. Baik Pak, apakah standarnya Islam atau perbuatan baiknya sebagai orang Islam? Dua-duanya itu sama Pak. Di samping kita mentuhankan Allah, juga kita harus beramal soleh. Karena amal soleh itu dicatat, baik dalam Bible atau dalam Al-Quran, itu dicatat. Orang akan masuk surga ini, di samping mentuhankan Allah, maka kita nanti amal baik kita atau yang jahat, besar atau kecil, ini akan dicatat. Kalau dalam Al-Quran itu surat Al-Kahfi 49. Kalau di dalam Bible Wahyu 20:12, seseorang dimasukkan ke surga menurut catatan amalnya, mau kecil atau yang besar semuanya tercatat dalam buku kehidupan itu. Jadi berarti amal dan kejahatan kita yang akan menentukan gitu Pak ya? Iya, tapi pertama mentuhankan Allah dulu. Semua para nabi itu ibaratkan gini, wahai Muhammad, kamu saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada seluruh dunia. Apa tugas saya? Ajak umatmu masuk ke surga. Bagaimana caranya? Tuhankanlah aku Allah satu-satunya dan kamu harus mengaku utusanku. Barang siapa yang mengikutimu percaya masuk surga. Begitu juga Yesus kamu saya utus kepada siapa? Kepada Israel. Matius 15:24. Apa tugas saya? Ajak mereka ke surga. Bagaimana caranya? Tuhankanlah aku Allah satu-satunya dan kamu ngaku utusanku. Yohanes 17:3. Jadi tidak ada ceritanya kalau kamu hidup yang kekal, ingin hidup yang kekal, Tuhankanlah aku, gak ada. Yesus tidak pernah mengatakan kayak gitu. Tapi Tuhankanlah Allah satu-satunya. Berarti idealnya Tuhankan Allah, terus dengan hidup beramal, kemudian maaf kita bukan mengkerdilkan orang-orang yang punya status Muslim. Tapi seperti orang-orang yang di penjara begitu, kita bukan mengerilkan mereka Pak ya, maaf saja nih ya. Hanya kita coba bagaimana nasib mereka, walaupun mereka sudah mentuhankan Allah gitu ya. Tapi ternyata kehidupan mereka seperti begitu, kira-kira gimana itu Pak? Oke, ketika orang itu mentuhankan Allah, maka dia sudah punya kunci surga. Andai kan dia itu banyak maksiat, banyak dosa, maka dia harus menerima balasan apa yang diperbuat. Karena Allah sudah memberitahu, tinggalkanlah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mabuk-mabukan. Kok dilakukan? Maka nanti dia agak langsung masuk surga dulu. Kalau langsung masuk surga apa bedanya? Orang beriman, orang yang suci, tidak pernah melakukan dosa,
dengan yang melakukan pezina, pemabuk, langsung masuk surga semua. Kan gak adil Tuhan. Tapi karena keadilan Tuhan, kalau orang itu mentuhankan Allah, yang satunya meninggalkan dosa, yang satunya selalu berbuat dosa, maka yang berdosa ini harus bertanggung jawab dulu balasan apa yang dilakukan di dunia. Ibaratkan pakaian dia kotor, masa mau masuk langsung lemari? Ya dicuci dulu. Tapi kalau orang non muslim tidak punya kesempatan masuk surga, sudah kekal di neraka karena tidak punya kunci surga. Ibaratkan gini Pak, orang sebaik apapun dia, kalau dia tidak mentuhankan Allah, tidak akan masuk surga itu. Tapi orang seburuk apapun dia, kalau dia masih mentuhankan Allah, maka dia masuk neraka itu sebatas untuk balasan apa yang dia lakukan dulu di dunia, yaitu melakukan yang dilarang oleh Allah. Tapi pada akhirnya dia tetap ke surga. Beda dengan orang non-muslim. Karena hidup yang kekal itu mentuhankan Allah satu-satunya. Mereka tidak punya tiket, tidak punya kunci, mereka selamanya di neraka itu. Pertanyaan dia gini, pertanyaan dia gini. Umat Islam itu kan hidup terikat, sholat 5 kali sehari dan seterusnya. Kenapa masih banyak? Bagaimana nasibnya orang Islam itu yang miskin? Itu maksudnya tadi pertanyaannya. Oh, silakan. Itu seperti itu pertanyaannya. Begitu tadi arahnya ke situ. Saya paham dia. Maksudnya terikat seperti apa? Contohkan dulu biar enak. 5 kali sholat sehari wajib. Kalau dia kan orang sebelah bebas. Kenapa masih ada yang miskin gitu loh? Jadi ukuran hidup itu pertama melakukan perintah Allah, menjauhi larangan. Ya. Terus ukuran hidup di dunia ini ibadah memang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia kecuali beribadah kepadaku. Makanya ajaran samawi ketat. Coba Taurat itu ada perintah larangan, tidak boleh gini. Karena memang itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Masalah miskin kaya itu tidak ada hitungan. Makanya kata Yesus, orang kaya itu sulit masuk surga sebagaimana unta masuk ke lubang jarum. Jadi miskin kaya itu tidak ada pengaruh apa-apa kepada manusia. Bukan itu tujuan ibadah. Ya, makanya banyak Ustaz Sugi hafal banget itu. Ya, bahwa kalau kamu ingin masuk kerajaan surga, tinggalkan. Ya, kamu harus bersedekah. Harta kamu habiskan. Nah, kayak gitu tuh. Memang ajaran samawi ini seharusnya memang miskin gitu loh. Makanya kata Yesus, orang kaya sulit masuk surga sebagaimana unta masuk ke lubang jarum. Itu ada ayatnya itu. Jadi tidak usah mikirin miskin atau enggaknya gitu loh. Nah, yang terakhir gini. Justru kalau ada orang dia tidak ada ibadah, tidak ada perintah, tidak ada larangan, itu bukan samawi itu. Masa seminggu sekali beribadah, itu bukan samawi. Kalau ajaran samawi itu setiap hari itu ada waktu ibadah. Kalau Yahudi 3 waktu, umat Islam lebih hebat lagi 5. Ada puasa gitu ya. Kayak gitu. Itu samawi tanda-tandanya, memang aturan-aturan kayak gitu memang ajaran samawi. Kalau ajaran pagan enggak kayak gitu. Gitu. Lanjut. Ini Bang, dengerin dulu Bang ya. Kita harus berbalas pantun nih. Pertanyaan Anda itu ada agak sedikit diskriminatif. Saya harus berbalas pantun dengan pertanyaan Anda. Banyak kok orang yang menyembah manusia, Yesus dituhankan. Bebas kemana-mana, ibadah hari Minggu tidak ada perintah, tapi kismin juga tuh. Penduduk negara yang terkismin di dunia ini mayoritas penduduknya Kristen ya, Anda boleh lihat saja. Bukan Indonesia. Di sana mayoritas Kristen, kismin negara itu. Siapa itu? Burundi. Coba cek. Jadi hidup ini jangan lihat itunya dong. Jadi udah bebas, kismin pula lagi. Jadi kalau nggak ada Islam di Republik ini yang memfilter budaya kebebasan itu, selesai sudah Republik ini. Alhamdulillah ada Islam yang memfilter, tidak boleh masuk. Si bete, jeruk makan jeruk dan seterusnya itu. Jadi jangan menilai dari segitu bro. Ini pertanyaan sangat diskriminatif. Kami peka, harus kita berbalas pantun. Lihat tengok di seluruh dunia, negara termiskin mayoritas penduduknya beragama apa? Cari, silakan.
Teman-teman setuju Ini agak argumentasi saya? Bisa dengar ya? Teman-teman di bawah setuju dengan argumentasi saya? Tulis dong setuju. Kalau enggak apa-apa. Lanjut. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya sebenarnya sudah menemukan jawaban dari Pak Tata. Dengan pertanyaan saya, kita bukan mengkerdilkan teman-teman saudara-saudara kita yang di penjara gitu ya karena kena vonis hukum. Kadang-kala mereka berstatus KTP Muslim, kadang-kala di lapas itu juga mereka sholat gitu ya. Karena tadi konsep keselamatan tadi Pak Tata sudah kasih tahu sebenarnya sudah cukup jelas bahwa kalau dia Muslim bertuhankan Allah walaupun kehidupannya bejat, dia akan tetap diperhitungkan gitulah, perkiraannya seperti itu. Tapi dia harus memasuki ke suatu tempat yang namanya penyucian dulu gitu kan Pak Tata. Penyuciannya di mana Pak Tata? Iya, ya neraka itu. Cuma neraka Berarti itu ibaratkan enggak sekarang gini Pak ya. Misalnya langsung masuk surga, ya percuma dong Allah ngasih larangan di dunia. Tidak boleh berzina, kok berzina terus? Ah, enggak apa-apa lah, nanti pada akhirnya tetap surga kok, enggak akan masuk neraka. Maka nanti orang akan melakukan yang dilarang Tuhan. Nah, biar Tuhan, karena Tuhan itu adil, maka walaupun dia punya kunci surga, tapi karena dia ahli berzina, membunuh, mabuk-mabukan, pokoknya segala dosa Pak, larangan Allah dilakukan, maka dia dapat balasan nanti di neraka. Dan kalau saya memakai apa ya, di dalam apa, di dalam Bible juga kan gitu Bang, orang itu tidak semuanya di sini Wahyu 218 ayat 8 ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api. Maksudnya apa? Walaupun dia mentuhankan Allah, tapi dia melakukan hal-hal yang tadi itu, maka dia tetap masuk neraka. Gitu loh. Jadi tidak ada tapi karena dia mempunyai kunci surga, yaitu la ilaha illallah, maka neraka ini sebatas karena dia ahli maksiat tadi, ahli dosa tadi. Tidak selamanya dia di neraka gitu loh. Ini kitab Samawi memang sama ajarannya kayak gitu. Gitu ya. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti Pak berarti kalau kita berdosa berarti kita masuk neraka dulu gitu ya ceritanya. Nah, sekarang kalau kita ya. Kalau begitu siapa yang bisa langsung Pak ke dulu? Nah, sulusu yadkhuluna bi ghairi hisab wa sulusu yatuna bi dzunubihim faqatayahum fayufarulahum. Jadi umatnya Rasulullah itu nanti terbagi 3. Sepertiga langsung masuk surga, sepertiganya lagi ada dosa tapi diampuni oleh Allah. Dan sepertiga lagi mereka itu ahli maksiat selama hidupnya. Maka dia harus mempertanggungjawabkan. Karena setiap apa perbuatan yang dilarang ada konsekuensi. Aduh, ini yang saya lupa ini. Konsekuensi. Itu lagi saya itu kalau nyampe ke situ nggak tahu konsentrasi gitu. Balasan apa Bang Andi? Konsekuensi. Nah, ya itu Bang. Jadi Bang, kalau udah ada kayak gitu Bang ya, nanti ya udahlah. Nanti umat Islam gini nanti. Ya udahlah, uang saya itu Islam pasti masuk surga. Ya udahlah, saya mau berzina, mau mabuk-mabukan, tidak mau sholat. Akhirnya gitu nanti. Nah, Islam kenapa? Walaupun dia punya kunci surga, tapi tetap dia tidak berani maksiat. Karena ada resikonya nanti di akhirat. Gitu. Oke, lanjut. Tapi agak nggak bagus juga kalau saya tanya ya. Kira-kira kita sebentar. Saya lagi. Yang jelas yang berlutut selamanya di surga, tidak ada lagi kesempatan baginya untuk yang berlutut selamanya di neraka.
tidak ada lagi kesempatan baginya ke surga adalah orang kafir yang menduakan Tuhan. Ini dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa musyrik, menduakan Tuhan. Siapakah mereka? Ya, mereka di luar daripada Islam. Dan Inna dina indallahi Islam. Ya, dan ingat Bang ya, kunci surga itu kata Yesus mentuhankan Allah dan mengimani Yesus sebagai utusan. Sedangkan Kristen rata-rata mengimani Yesus sebagai Tuhan, kekal di neraka itu. Itu udah intinya di situ. Bagaimana diterangkan di Matius 3, ya, ada orang nanti yang dibaptis dengan api di neraka. Orang Kristen nanti dibaptis api di neraka. Siapakah itu? Menurut Yesus, mereka baca Matius 23 nomor 7, Matius 7:23 sampai ke bawah. Yang menyebut Yesus Tuhan, yang bermujizat atas nama Yesus, yang mengusir setan atas nama Yesus. Yesus berkata, "Lenyahlah kau dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dibaptislah kau dengan api di neraka." Kira-kira begitu. Datanya ada jelas di Bible Anda. Selamat jalan, selamat datang kebenaran. Semua aku datang besok. Baik Pak. Terus Pak Tata, ya baik Pak Tata. Pak Tata sepertiga begitu ya. Berapa lama yang sepertiga yang akan disucikan itu mereka di neraka? Oke. Sama seperti kita, Pak. Orang mencuri sandal dengan mencuri sepeda motor tidak beda hukumannya. Semakin berat dia itu mencurinya, semakin besar yang diambil, semakin lama. Begitu juga orang Islam, kalau dosanya cuma sedikit, maka sebentar dia di neraka. Sama seperti orang-orang di dunia ini loh. Apakah sama mencuri sandal dengan mencuri HP? HP-nya harganya 10 juta. Tentu saja gak sama. Kalau sama ya tidak adil namanya. Jadi lamanya itu sebatas dosa kita. Sama dengan hukuman, ada yang 10 tahun, ada yang 1 tahun. Kan tergantung pelanggarannya kan? Gitu. Dunia ini hukuman berbeda dengan sama-sama mencuri. Tapi dalam hal mencuri demi untuk hidupnya, itu biasanya nggak dibawa P21. Biasanya diadakan mediasi. Artinya ada semacam dimaafkan oleh hukum. Itu loh, ya sama dengan itu. Jadi sebenarnya contoh di muka bumi ini, Anda 340 pembunuhan berencana bisa dihukum mati. Tapi kalau Anda membunuh karena terdesak, datang merampok di rumah Anda, tidak ada jalan lain kecuali melawan, itu bisa dimaafkan oleh hukum. Begitu juga nanti bro, masa Anda nggak berpikir, baca KUHP, begitulah Islam. Mudah-mudahan paham sampai di sini. Paham? Mantap kan Islam kalau menjelaskan, masuk akal, Berarti logis. ya sesuai dengan kejahatannya setimpal dengan kejahatannya lah dengan hukumannya ya. Jadi kalau begitu kira-kira siapalah orang yang bisa langsung ya? Ya, tadi kan udah dijelaskan ada dua itu dia Ya, udah dijelaskan. kalau secara kita ya para nabi, para syuhada, para sahabat, ulama, intinya orang-orang yang benar-benar dia di dalam hidupnya itu takwa. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Ya itulah. Ya. Ibaratkan gini, Pak. Nanti kan walaupun di Wahyu 20 atau di dalam Al-Quran, semua itu kan dicatatkan oleh Allah. Nah, tinggal mana yang masuk surga. Kalau catatan amalnya baiknya lebih banyak, ya itulah ke surga langsung. Gitu. Karena di dalam Bible, dalam Al-Quran, sama-sama nanti catatan itu diserahkan ke kita. Maka yang masuk surga berat mana timbangan baik dengan enggaknya. Itu. Nah, caranya memahami seperti itu. Mau nanya balik kepada Anda Pak Idaman. Tadi sudah dijelaskan Ustaz Tata ya, tidak ada umat Islam itu kekal di neraka. Yang kekal itu adalah orang kafir. Saya tanya balik kepada Anda, ada nggak orang Kristen kekal di neraka, Bang? Jawab, silakan. Kekal di neraka? Ada nggak orang Kristen kekal di neraka? Ciri-ciri orang Kristen yang kekal di neraka seperti apa? Silakan. Ya tidak jauh
berbeda dengan apa yang baru disampaikan Pak Tata tadi. Tapi bedanya Pak, kalian punya Nggak dijawab dia. No. Siapakah orang Kristen yang kekal neraka itu? Atau saya kasih kriteria. Kristen yang kekal neraka adalah A, yang menuhankan Yesus atau tidak menuhankan Yesus. B adalah tidak rajin beribadah atau beribadah tidak ada perintahnya. Yang mana Pak? Silakan. Dua-duanya. Jadi menuhankan Yesus masuk neraka. Ya, Jadi Yesus bukan Tuhan ya? dia sudah Tuhan, tidak perlu dituhankan. Loh gimana nih ceritanya? Ceritanya itu iman Kristen begitu Pak. Maka tadi saya tanya ke Pak Tata, konsep keselamatan kita seperti apa? Ternyata tadi sepakat, ternyata orang Muslim, maaf kata ini ya, harus ke api penyucian dulu, bahasa kasarnya gitu, sebenarnya neraka. Jadi gitu menurut yang dulu Bang, jadi menurut Anda ada Kristen penghuni neraka ya Bang ya? sangat banyak. Ya seperti apa itu Bang? Ya seperti Pak Tata sampaikan tadi. Nah, Ustaz Tata nggak menerangkan Kristen loh. Seperti apa? Tapi kasusnya seperti itu, yang berdosa lah. Bukannya dosanya udah ditebus oleh Yesus di tiang salib Bang? Siapa yang mau ditebus kan itu? Siapa yang tidak Yes. mau ditebus? Yesus disalib menebus dosa tuh. Oh masih ada dosa? Dosa itu kan pengampunan itu ditawarkan ke manusia. Seperti tadi Pak Tata bilang, Enggak gini Bang. Yesus kan di tiang salib menebus dosa. betul. Lah kok masih ada yang dosa? Makanya saya jelasin dulu biar Iya Bapak silakan, ngerti. silakan. Maaf ya. Nah, seperti Pak Tata kan sudah bilang bahwa walaupun dia menuhankan Allah, tapi kalau hidupnya penuh dengan dosa ya masuk neraka. Ya jangan dibalik ke situ dulu, banyak yang loncat dulu. Yesus itu, dengerin Bang, Yesus itu menebus dosa Anda di tiang salib. Kenapa masih ada dosa Anda? Kamu udah ditebus Bang. Karena itu saya jelasin dulu Bapak, sedikit lagi. Ya tapi jangan lompat ke Ustaz Tatanya. Bukan, saya tidak lompat. Ya Itu silakan. Nah, seperti tadi Pak Tata bilang, sebaliknya ada orang yang hidupnya baik sekali gitu ya, tapi tidak mentuhankan Allah, itu sama dengan saja neraka. Pernah kan Pak Tata kan? Saya garis Di situ bawahi dulu, Pak. saya tanya kepada Anda, gitu loh. Karena itu, Kan siapakah orang Kristen yang masuk neraka? Bukankah orang Kristen itu asal percaya Yesus Tuhan, dosanya sudah ditebus oleh Yesus di tiang salib. Ya ciri-cirinya seperti apa Bang? Itu Anda jelaskan, silakan. Bapak baru jawab tadi tuh. Enggak, Anda mengutip Ustaz Tata bukan jawaban itu. Enggak, yang Bapak baru sebutkan tadi, yang percaya Tuhan Yesus selamatkan. Bapak Oke. baru bilang tadi. Jadi semua orang Kristen asal percaya Yesus Tuhan masuk surga. Dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berarti neraka kosong dong. Rata-rata Kristen menuangkan Yesus, neraka kosong. Bukan Kristen, siapa saja. Karena Yesus itu untuk dunia, bukan untuk orang Kristen, Pak. Yesus untuk siapa? Untuk dunia. Di mana tertulis Yesus untuk dunia? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Percaya sebagai apa? Saya selesaikan dulu ayatnya, Pak. Dia percaya sebagai apa di situ? Bapak kan bertanya, di mana silakan. ayatnya untuk dunia? Yohanes 3:16. Cukup? Ya Yesus dipercaya sebagai apa? Nah, sekarang pertanyaan kedua, berarti begitu dong Pak. Jangan satu Iya. pertanyaan belum kelar, Bapak nggak loncat. Itu Iya. Bapak yang namanya loncat. Untuk masuk surga itu Yesus dipercaya sebagai apa? Juru selamat. Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dia Tuhan. Terus dia bilang, Yesus berkata dia utusan Tuhan kok. Memang utusan Tuhan. Loh kok Tuhan utusan Tuhan kok sama? Beda dong. Saya mau tanya sama Bapak, kasih balik pertanyaannya. Jangan dikembali dulu. Apakah utusan Tuhan dan Tuhan sama? Saya tanya begini. Iya, dengan baca dulu ini. Apakah utusan Tuhan dan Tuhan sama? Utusan Tuhan dengan sama Tuhan. Sama atau beda? Sama saja.
Sama bagaimana? Satu pengutus, satu diutus kok sama? Makanya saya jawab sama Bapak. Iya, silakan jawab. Nah, Bapak bisa nggak mengutus diri sendiri? Saya nanti digambarin sama yang beli rokok, Pak. Malam-malam saya beli, Pak, saya mengutus diriku beli rokok. Itu kan saya dianggap orang gila, Pak. Nah, Bapak nggak ngerti. Ya gimana ceritanya coba? Kita contoh. Ya, Nah, silakan. jelasin. Satu hari, Bapak misalnya keluarga Bapak lah gitu ya, diminta keluarga Bapak datang ke sana, atau Bapak lah diminta, lalu semua nggak ada bisa datang. Kan Bapak bisa ngutus diri Bapak sendiri yang datang ke sana. Oh, jadi kalau saya pergi ke pasar, ya kalau saya pergi ke pasar beli ikan, saya mengutus diriku pergi beli ikan di pasar gitu ya? Iya kan Bapak sendiri yang beli kan? Oke, baik, baik. Waktu Yesus di muka bumi turun, ntar dulu saya ambil analogi Anda, cepat tunggu dulu. Bapak mengutus Yesus ke muka bumi, berarti Yesus adalah Bapak itu, betul? Ya, 100%. Jadi Bapak adalah Yesus, berarti surga kosong. Tidak. Loh, ada di bumi dia 33 tahun. Lah itu kan bukan Pak Andi, dia kan Tuhan. Ya kan Bapak adalah Yesus yang mengutus dirinya sendiri. Iya. Ya Gak masalah. berarti surga kosong. Tidak, dia kan bukan Pak Andi. Pak Andi kan manusia, dia kan Tuhan. Loh bagaimana? Ya makanya bagaimana mungkin pengutus dan diutus sama? Bapak salah melihat Anda ya analoginya salah. Allah. Analogi Anda saya kick balik ke Anda nggak bisa menjawab. Bukan. Izin masuk Bang Handi. Ya silakan, saya standby. Capek saya. Aku bentar aja kok Bang Handi. Cuman pengutus sama mengutus aja. Nanti dilanjutkan Bang Handi. Coba Bang Idama, pengutus itu kata apa? Maksudnya gimana Pak? Kata benda atau kata kerja pengutus itu? Oh Pak, kata benda. Nah, kalau mengutus kata benda atau kata kerja? Mengutus kata kerja. Nah, sama nggak kata kerja dengan kata benda? Beda lah. Nah, ya sudah, berarti pengutus dan mengutus beda kan? Beda. Nah, ya sudah, berarti beda. Pertanyaan saya. Kenapa tadi dia bilang sama? Iya, kenapa dia bilang kacau pula Mbak ini, Tadi Pak. jawaban Anda dari awal bilang sama loh. Sama karena dia mengutus diri. Sama lagi Bang Ardiansa katanya. Gimana lah ini? Ardiansa, maaf. Bapak bisa nggak mengutus diri sendiri? Nggak bisa, karena definisi. Oke, sekarang gini, mengutus diri sendiri. Definisi mengutus itu apa? Saya tanya, definisi mengutus apa? Jawab dulu, bisa nggak Bapak mengutus diri sendiri? Nggak bisa, karena definisi mengutus saya dengan definisi mengutus Anda beda. Sekarang saya tanya, untuk menyamakan persepsi, kita samakan dulu nih persepsi kita. Definisi mengutus itu apa? Pak Andi aja udah setuju, Bapak nggak setuju. Komplain dulu sama Pak Andi tuh. Gimana sih? Kita bersamaan persepsi dulu. Definisi mengutus apa? Jawab. Pastikan dulu sama Pak Andi. Pak Andi Jawab dulu pertanyaan saya. Definisi mengutus apa? Kenapa lu lari ke saya? Orang kau yang susah Jawab. sekarang. Jawab. Definisi mengutus apa? Bisa nggak mengutus diri sendiri? Jawab dulu pertanyaan saya. Definisi Apa mengutus maksud apa? Definisinya? Sebagai Definisi perwakilan. mengutus itu dengerin. Sebagai perwakilan, Definisi Pak, mengutus tahu nggak, Pak? dengerin dulu, Bah. Ini gimana sih? Definisi mengutus itu menyuruh orang lain pergi ke, betul nggak? Iya kan? Nah, yang dimaksud menyuruh orang pergi itu, apakah orang itu dirinya sendiri atau orang lain? Bukan masalah orang lain, diri sendiri kan Gak bisa jawab, macet loh. Ya, jawab macet. pertanyaan saya. Jawab Bapak dulu gagal pertanyaan paham, saya. Pak. Menyuruh orang pergi itu, apakah yang disuruh itu orang lain atau dirinya sendiri? Saya tanya. Saya mau tanya, kalau orang yang nggak ada Jangan tinggal tanya Bapak dulu, sendiri, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu, nggak bisa, jawab dulu. Mengutus itu menyuruh orang pergi. Pertanyaan saya, orang pergi ini orang lain atau dirinya sendiri? bisa diri sendiri. Ah, di mana tertulis? Loh, mau saya tunjukin? Ya, di mana tertulis mengutus Hanya itu orang gila yang menyuruh dirinya menyuruh sendiri. dirinya sendiri? Bukan Saya Filipi, bisa Pak. tunjukkan, Filipi. Halo? dengerin Lah, dulu, Bapak Bang. nanya. Ya, dengerin Bukan dulu, Bang. Filipi. Di mana tertulis? Filipi, bukan Filipi pasal 2. Loh, kok Filipi? Wong definisi kok Filipi ini gimana lancur lah ini? Definisi itu, Bang, dengerin. Nanya Ketika dulu. orang bertanya definisi, dengerin dulu biar pinter. Dengerin dulu, Bang.
Ketika orang bertanya definisi, maka yang Anda buka itu adalah kamus. Paham? Oh, bukan itu definisinya. Bapak salah. Loh, Anda yang bilang Bapak kok. tadi tanya gini. Loh, Orang mengutus kan dia ada orang yang lupa dengan diutus, jawaban dia tapi sendiri. Kan Bapak tanya Loh, tadi kan. Saya ya, tadi kan Anda Bapak bilang lupa. mengutus itu Dengan bisa diri pertanyaan sendiri, Bapak. betul nggak? Sinyalnya ada merah. Lah, Hanya orang gila Bang biasa. Hanya orang gila yang mengutus dirinya sendiri. iya Bang Handi, gimana ceritanya mengutus itu terus kok diri sendiri? Gak ada ceritanya. Ya itu aja Bang Ardiansa, nanti kalau malam-malam pergi beli rokok, kasih tanya banyak, Pak, saya mengutus diriku sendiri beli rokok, diketawain nggak? Tapi kalau saya mengutus si Peri belakang Peri saya utus kau pergi beli rokok, itu benar nggak? Ya betul lah. Jadi bukan saya yang pergi beli rokok, Iya, Bu. orang lain yang pergi. Dia sendiri Hanya yang orang pergi. gila Bang Handi. Bang Ardiansa, Iya. Presiden mengutus Iya. menterinya ke luar negeri. Yang ke luar negeri presiden atau menteri? Ya menterinya lah. Berarti bukan presiden, tetap di istana toh? Nah, kita pakai dalil aja. Ya lanjut. Yang mengutus Yesus itu adalah Allah. Yohanes 5:37, Yohanes 14:24, Yohanes 17 ayat 25. Jadi tidak ada Bapak mengutus dirinya, gak ada. Tapi kalau yang mengutus Yesus Allah, dalilnya banyak. Coba Anda formulasikan satu kalimat yang mudah dimengerti. Bagaimana Anda menyusun suatu kata menjadi kalimat? Anda mengutus diri Anda sendiri. Jadi begini Pak, bagaimana kita mengutus diri sendiri? Di rumah banyak orang, waktu kita mau rencana anak kita suruh ke warung, contoh lah nih. Ya kan mau kita utus dia, belanja dulu kamu kita bilang ya. Tapi ternyata dia nggak mau atau gimana. Akhirnya kita putuskan diri kita sendiri yang pergi. Itu kan kita mengutus diri kita untuk pergi ke sana dengan tugas yang sama. Ini nggak ngerti definisi mengutus ini. Coba tunjukkan definisi mengutus itu menyuruh diri sendiri pergi. Tunjukkan. Bapak Saya tanya nggak definisi tahu, Pak. Bang. Kita diskusi baik-baik Kalau ya. Bapak mau Kita tanya diskusi definisi, baik-baik. tinggal Google aja, Google. Dengerin Bang. Bang, Buang-buang kita waktu, diskusi bro. baik-baik. Bang, Iya. dengerin. Kita diskusi baik-baik. Tunjukkan definisi mengutus itu adalah menyuruh diri sendiri pergi. Oh, itu nggak ada, Pak. Loh, lah tadi ngomongnya siapa yang ngomong gitu tadi? Pertanyaannya, bisakah orang mengutus dirinya sendiri? Lah iya, kan itu masuk definisi kan? Enggak, itu pertanyaan, bro. Aduh. Loh, gimana? Kalau Oke, materi menurut definisi. kamu, oke, sekarang saya tanya, definisi Kalau mengutus itu materi apa? definisi, Sekarang saya tanya, definisi mengutus itu apakah A, menyuruh orang lain pergi, atau B, mengutus diri sendiri pergi? Yang mana? Dua-duanya. Walah, goblok lah ini, minta ampun. Tunjukkan Pak, dalilnya. Itu Bapak nggak perlu data. Oh, berarti Bapak asumsi hanya- aja ya? hanya Asumsi aja kan? Hanya bukan berasumsi, berlogika. Logikamu disusun sesuai dengan kaidah bahasa atau enggak? Menurut saya benar. Oke. Definisi, menurut kamu benar. Sesuai nggak dengan kamus besar? Bapak lihat saja. Nggak sesuai, udah saya lihat. Wah, itu nggak masalah sama Bapak, nggak masalah. Loh, Sama ya masalah saja. karena nggak sesuai dengan konsepmu, kuculuk. Loh, Bapak yang kuceluk. Bapak nggak mengerti. Ya Allah, yang kayak gini kenapa hidup sih Bang Andi? Nah, nggak bisa Idaman, begitu. Pak Idaman. Kalau Ya, Pak. presiden mengutus menterinya ke luar negeri, yang pergi itu menteri atau presiden sendiri yang pergi? Oh, udah pasti. Kalau ada menterinya ya pasti ada, disuruh menterinya. Oh, berarti yang mengutus dan diutus beda toh? Udah pasti beda. Kalau Beda. masih ada orangnya, masih ada orang. Oke, beda. Baik, kembali ke topik. Udah cukup. Kembali ke topik. Bapak yang mengutus Yesus. Apakah Bapak dan Yesus sama? Nah, ini bagus Pak. Kembali ke topik, jangan Pak Andi. Oh, jangan nggak jelas. Sama Loh, Pak, sama. sama. Loh, saya ulang ya. Presiden mengutus menteri, presiden dan menteri sama atau beda? Oh, mereka kan manusia, mereka berbeda Pak. Oke, beda. Bapak mengutus Yesus, Bapak dan Yesus sama atau beda? Nah, Sama. Yakin ya sama ya? sama. Oke. Coba bagaimana formulasi bahasanya? Bapak mengutus Yesus. Silakan.
Formulasinya. Ya. Baik. Dengar ya dengan baik-baik ya. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 dibilang begini. Dari ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, bukan diri orang lain, dirinya sendiri ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, bukan diri orang lain, dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia mengutus dirinya. Oke. Gantian. Baca, Bapak boleh bacakan Kak Yohanes 14:28, Pak. Anda tadi mengatakan Yesus dan Bapa sama. Yohanes 14:28 kita bahas yuk, Pak. Santai ya. Ya, tidak apa. Ya. Ada Bible di situ, Pak, bisa dibukain. Bapak ada di situ? Bapak Ada. punya enggak? Ada. Bapak buka saja. Jangan Ya, surah di situ Yohanes 14:28. 14:28. Iya. Apa dibilang, Pak? Di situ aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Menurut Anda, Yesus dan Bapa ini sama atau beda? Sama. Yang lebih besar siapa di sini? Goblok ya, minta ampun. Gak lulus bahasa Indonesia nih. Mereka sama-sama Allah. Kuculuk. Sama-sama berarti dua Tuhan. Bukan. Bapak lupa definisi tadi. Dia mengosongkan dirinya. Tanya dulu, Pak. Mana lebih besar Yesus daripada Bapa? Dari kemanusiaan Yesus. Saya tanya baik-baik, Pak. Berdasarkan data yang ada, Pak, dengarkan baik-baik. Yohanes 14:28. Ya. Mana lebih besar Bapa daripada Yesus? Sama. Baca, Pak, baca dulu Pak datanya, Pak. Yohanes 14:28. Saya izin, Pak, tolong dibaca. Ya, baca. Saya udah baca. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu dan aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Aku pergi ke rumah Bapakku sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Nggak ada yang salah. Oke, yang lebih besar siapa di sini? Yesus sebagai manusia menganggap Bapa itu lebih besar. Tapi iya. dia sama-sama Allah. Oke. Jadi, waktu Yesus jadi manusia, apakah manusia ini adalah Bapa? Tidak. Tidak, berarti beda. Berarti beda ya? Beda. Beda atau sama nih? Sama-sama Allah, tapi dia bukan Bapa, dia bukan anak. Berarti dua Tuhan. Tidak, satu Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Dua-duanya. Berarti dua Tuhan. Wah, Tidak. dua berarti Bang Di. Dua. Dua, Pak. Kalau satu yang mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti tiga Tuhan. Nambah satu lagi. Tidak. Lo yang mana yang Tuhan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga dong. Tidak, satu. Mereka satu, yakin? Ya, sangat yakin. Kita kan sudah dibilang Filipi 2. Saya kasih data. Buka Matius 3:16-17. Apa buka? Berapa itu? Ya, di situ waktu Yesus dibaptis di bumi. Ya. Terus ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ya. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Ya. Ini ada tiga oknum. Ya, ada tiga oknum berbeda tempat kejadian yang sama. Pertanyaannya, kejadian yang sama, waktu yang sama, tempat yang berbeda. Oke, satu di air dibaptis di Sungai Yordan, satu di awan seperti merpati, satu suara dari surga. Pertanyaan, yang manakah Tuhan Anda di sini? Silakan. Pertama, Bapak salah. Mereka bukan oknum, mereka pribadi. Ya udah, tiga pribadi. Yang manakah pribadi yang Tuhan di sini? A yang dibaptis, B yang seperti merpati, C yang ada di surga. Silakan. Pribadi Allah itu kan Tritunggal. Saya ulang kembali. Saya ulang ya. Ya, Saya ulang. pribadi Allah itu. Iya, makanya dengarkan pertanyaannya. Yang manakah yang Anda sembah? A yang di sungai yang dibaptis, B Roh Kudus seperti merpati, C Bapa di surga, D semuanya benar. Silakan. Semuanya lah benar. Berarti tiga Tuhan Anda selesai. Tidak.
Satu, Pak. Ya kalau satu siapa? Semuanya benar, semuanya disembah. Ya berarti 3 Tuhan. Oh tidak, Bapak lupa Filipi 2. Gimana sih? Kata semua itu dengarin dulu Bang. Kata semua itu menunjukkan satu atau melebihi dari satu? Kata semua. Kan 3, Tritunggal. Saya ulang dulu, dengerin baik-baik. Kata semua itu menunjukkan satu atau melebihi dari satu? Tergantung. Jangan macet dong Pak. Kenapa macam tergantung, Pak? Saya ulang kembali. Kata semua itu menunjukkan satu pribadi atau melebihi satu pribadi? 3 pribadi yang tunggal. Gimana bisa tunggal berbeda tempat Pak? Filipi 2 ayat 3, Pak. Kan Oke, tunggal. saya dia. ikuti. Dia mengosongkan dirinya. Bukan diri orang lain, bukan dia diutus, dia nggak diutus, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia mengutus dirinya. Apakah Bapak dan Yesus itu berpisah atau menyatu? Satu, baik. Waktu di dalam kandungan 9 bulan, apakah Bapak dan Yesus menyatu di dalam kandungan? Satu. Jadi Bunda Maria pernah mengandung Bapak? Mengandung Allah Tritunggal. Oh, jadi kalau isi kandungan Maria 3 oknum. Bukan oknum, pribadi. Jadi isi kandungan Maria 3 pribadi. Satu pribadi, satu oknum, 3 pribadi. Satu. Oke, jadi iya. Satu 3 pribadi. Iya, jadi isi kandungan Maria itu Bapa, Putra dan Roh Kudus, begitu? Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dia kan Allah. Iya. Ya, jadi isi kandungan Maria selama 9 bulan Bapa, Putra dan Roh Kudus, betul? Ya Allah Tritunggal lah. Iya, jadi isi Tuhannya Maria, waktu Maria mengandung Tuhannya Maria yang mana? Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Berarti isi kandungan Maria Tuhannya Maria. Iya. Buset dah. Jadi Kenapa bagaimana buset, Maria Pak? berdoa, "Oh Tuhanku dalam kandunganku," gitu? Begitu. Berdoa buat apa, Pak? Dia kan Isi menyembah Allah Bapa. Tuhannya Maria kan ada dalam kandungan Maria. Tapi kan dia Allah Bapa ada, Allah Bapa, Allah Roh Kudus dia. Iya, di dalam kandungan toh Pak. Iya. Kadang Iya, salah, jadi kan? jadi Tuhannya Maria ada dalam kandungan Maria 9 bulan, betul? Iya 9 bulan. Bukan masalah. Iya. Jadi kalau Maria mau berdoa kepada siapa? Pada Allah Bapa. Dalam kandungan. Allah Yahweh. Dalam kandungan. Oh tidak, kan 3 pribadi Bapak. Ya Gimana kan dalam sih kandungan yang- semua. Tadi 3 pribadi itu dalam kandungan semua. Bapak ini kok jadi cawe-cawe gitu loh. 3 pribadi itu Pak, dia bisa berdoa kepada Bapa, kepada Roh Kudus, kepada Iya, ketiga pribadi ini pernah nongkrong 9 bulan dalam kandungan Maria, coy. Kan kamu sendiri yang Iya. ngomong barusan. Iya. Nah, waktu Bunda Maria mengandung, dengerin. Waktu Bunda Maria mengandung, Bunda Maria berdoa kepada siapa? Kepada dalam kandungannya, dia tidak tahu. ya kepada Allah Yahweh. Berarti dalam kandungannya, betul? Loh, Allah Yahweh kan nggak harus di kandungan itu dia berdoa. Dia kan bisa dalam roh dan kebenaran. Ya kan ada Tuhan dalam kandungannya. Allah orang Kristen kan Allah roh, Pak. Iya, di dalam kandungan kan ada Tuhannya Maria. Gimana sih? Nggak masalah. Ada, Ya ada di udah, surga, aku ya ada di artinya kandungan. Maria waktu berdoa begini ceritanya. Hai Tuhanku dalam kandunganku, berilah aku. Dengerin dulu. Anda tadi yang ngomong, Maria mengandung Tuhan. Maria mengandung 3 pribadi. Isi kandungan Maria Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maria berdoa, hai Tuhanku, Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kandunganku. Muluskanlah, lindungilah aku dalam persalinan. Dikabulkanlah dia, keluar juga dia. Betul? Betul? Betul apa betul? Hah? Tidak ada yang salah kan? Ya udah selesai kalau begitu. Lucu kan? Kenapa lucu? Ya udah, terima kasih Anda telah menghibur.
Iya udah. Yang disusui Maria siapa? Yesus. Bukan 3 pribadi. Di dalam Yesus ada 3 pribadi. Iya, jadi Bunda Maria menyusui Tuhannya, betul? Iya. Buset deh, Bunda Maria menyusui Tuhannya. Saya tanya, mana lebih tua Maria daripada anaknya? Sebelum Maria ada, Yesus sudah ada. Jadi menurut Anda lebih tua Yesus daripada Maria? Di saat Yesus mau dilahirkan, Maria baru ada. Iya, tinggal jawab mana lebih tua Maria daripada anaknya, jawab aja. Kalau dia lebih duluan lahir, siapa yang lebih tua, Pak? Ya lu yang jawab lah, masa gue yang jawab? Mana lebih tua bro, Maria atau Yesus? Sebelum Maria ada, Yesus sudah ada. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Bapak bilang kan? Anda nggak mau menjawab, jadi saya jawabkan. Nah itu. Yang tinggal iyain. Oh, berarti Anda iya kan? Tapi setelah Yesus, Pakai tapi. Kok pakai tapi? kan ada 2 jawaban. Oh, ada 2 jawaban. Oh iya, jawaban terserah, silakan. 2. Monggo. Gimana sih si Bapak ini? Waktu dijawab nggak boleh. Boleh, Itu, Bang. Mas. Silakan Bang. Mantap Bang. Iya, santai aja. Emang santai Kan gue kita ngerokok kok. Kita kan diskusi nih loh, sorry ya, nggak ada. Enggak. Kita nggak menyerang Maksud personal, lain Bang. gitu. Nyantai aja, Bang. Nyantai, Bang. Diskusi Ya, persahabatan boleh ya. kita. Ini room beradab. Room umat Islam itu beradab, Bang. Nah, jadi kalau Bapak tadi tanya, jawabannya di situ. Yang pertama, sebelum Maria lahir, Yesus sudah ada. Yang kedua, waktu Yesus dikandung oleh Roh Kudus lewat Maria, tentu Maria yang lebih tua karena ibunya. Kesimpulannya Yesus masa hidupnya umur 33 tahun. Kesimpulannya ada 2 jawaban. Oh, kesimpulannya ada 2, artinya Yesus bisa lebih tua dari ibunya, bisa juga Maria lebih tua daripada anaknya. Gitu kan jawabannya ya? Tergantung dari Bisa. perspektif mana memandangnya kan gitu ya. Bapak mau tanya dari mana kan begitu. Oke, berarti ada 2 jawaban. Maria bisa lebih tua daripada Yesus, Yesus bisa lebih tua dari Maria. Tergantung memandangnya dari segi mananya kan gitu ya. Nah, itu ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, siapa yang menciptakan Maria? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus menciptakan Maria. Ya. Jadi anak menciptakan ibu. Menciptakan. Gimana lagi nih, Pak? Jawaban pertama tadi kan sebelum Maria ada, Yesus kan sudah ada. Oh, berarti calon anak menciptakan ibu. Calon anak menciptakan ibu. Iya. Bukan masalah calon-calon. Ya. Masalahnya Maria itu sebelum Maria lahir, Yesus sudah ada. Iya, Yesus ini sudah ada. Terus dia ciptakan Maria. Kemudian setelah Maria dewasa, Yesus masuk kandungan Maria, kan begitu? Betul? Iya. Betul. Itu artinya calon Yesus, calon anaknya Maria menciptakan Maria. Kemudian calon anak Maria ini masuk kandungan Maria menjadi anak Maria, betul? Betul? Calon gimana? Astagfirullahaladzim, Bang Hadi bisa aja sih. Aduh, ya Allah, Bang Hadi. Aduh, kampret Newton. Karena itu iman dia, nggak apa-apa. Iman Anda itu bro, nggak apa-apa. Kita menghormati iman Anda gitu. Tapi izinkan kami, maafkan kami kalau kami ketawa, Bang. Nggak apa-apa toh? Oh, tergantung. Kan saya minta maaf duluan, Bang. Andai kata kalau saya tertawa buat Bapak. Oh, Ya, nggak apa-apa, tertawa aja. Tertawa lah, Bang. Oh, nggak bisa begitu. Bebas di sini. Katanya ini konten yang sopan santun. Yo, sopan, Ya, tertawa kan sopan juga. Tertawa itu Makasih, Bang, ada tergantung. tertawa itu, Bang, ada maknanya. Bukan makna ngejek, tapi makna Anda menghibur kami. Misal kita undang badut nih Bang Idama. Terus kemudian
terus kemudian bagaimana cara menghargai badut tuh Bang Idama? Dengan cara apa? Tertawa kan? Betul nggak Bang Idama? Tawa tepuk tangan. Itu. Ayo tepuk Iya tangan. betul kan? Nah, betul. Berarti cara kita menghargai Bang Idama di sini adalah dengan cara tertawa. Betul nggak Bang Handi? Betul, tertawa ya. Nah, itu. Kita hormat. Kita menghargai Bang Idama dengan cara tertawa, sama halnya kita sedang menghargai badut. Lanjut. Tapi menurut buku yang saya karang, yang saya buat belum saya rilis, buku Tatang Sutarman di halaman 12 pojok kiri atas, tertawa itu ada dua makna. Bisa tertawa itu memberi aplaus, bisa tertawa dengan mengejek. Tapi kali ini Anda boleh buka di halaman 72 paling atas. Kali ini itu tertawa memberi apresiasi. Silakan cari buku Tatang Sutarman yang belum dirilis. Jangan dibeli dulu ya, belum saya jual. Kira-kira gitu. Apakah sama yang dilahirkan Bunda Maria dengan yang mati di tiang kayu salib itu pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda? Sama. Sama, oke. Yang dikandung Bunda Maria Tuhan atau bukan Tuhan? Dia 100% manusia, 100% Allah. Oke, 100% manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Iya, 100% manusianya itu Tuhan atau bukan Tuhan? 100%-nya Tuhan, 100%-nya manusia. Iya, 100% manusia yang saya tanyakan, Pak. Yang 100% manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia 100%. Iya, yang manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? 100% manusia, 100% Tuhan. Loh, saya nggak tanya yang 100% Tuhan. Abang kan bilang yang 100% Tuhan, 100% manusia. Oke, sekarang satu-satu ya. Di situ kan ada dua premis. Premis pertama 100% Tuhan, betul? Ya. Premis kedua 100% manusia, betul? 100% manusia, 100% Allah. Loh, lah iya. Tadi kan Anda mengatakan 100% Tuhan, 100% manusia. Anda mengatakan begitu. Seakan-akan bilang kan premis akan memisahkan. Gimana sih Bapak ini? Loh, lah 100% pemisahnya 100% kan? Tidak, 100% Allah, 100% Allah, 100% Oke, manusia. 100% manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? 100% manusia, 100% Allah. Kenapa harus disebut manusia? Nah, itulah pertanyaan Bapak. Kenapa? Ya, kenapa? Balik. Nah, itu Ya, kenapa harus disebut manusia? Saya tanya sekarang. Kenapa harus disebut manusia? Kenapa? Ulangi Filipi 2. Loh, Bapak bacanya. Saya tanya kenapa harus disebut manusia kok? Makanya itu ulangi kitab Filipi pasal 2. Udah, Anda baca aja, Anda baca. Silakan baca. Bacalah Bapak nanya-nanya tapi nggak punya. Enggak, saya nggak ada Bible di sini, nggak ada Bible. Ah, gitu dong. Ya, Jujur. gitu. Tanya Ya, silakan. kita yang punya Bible situ. Ya, Katakan silakan. Filipi pasal 2. Jawab pertanyaan saya. Saya baca ini. Kalau Bapak nggak Ya, silakan. punya, nih gitu rendah hati saja kita. Iya, oke. Dengar Pak. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Oke, pertanyaan saya. Bentar dulu, belum selesai. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tadi apa kata manusia kan? Ini Iya. kata manusia. Iya, pertanyaan saya kenapa disebut Bentar dulu, manusia? Sebentar dulu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ini Pak, jelas banget katanya Pak. Iya. Sebagai manusia katanya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, pertanyaan saya Itulah tolong sebabnya. diulangi, Pak. Tolong diulangi pertanyaan saya, Pak. Apa pertanyaan Bapak? Loh, lah Bapak barusan jawab apa? Bapak kan tanya kenapa bilang manusia? Loh, iya pertanyaannya. kenapa disebut manusia? Kenapa? Karena dia kan sudah mengosongkan diri, itu dibilang kan menjadi manusia dia. Oh, mengosongkan Bapak diri nggak dari nyambung, apa? Pak. Mengosongkan diri dari apa? Dari kesetaranya dari Allah. Oh, berarti di dalam Yesus nggak ada Allah. Inilah karena Bapak nggak baca ayat. Iya, Bapak berarti nggak kesimpulannya dengar. setelah Saya Yesus nggak mau mengosongkan diri, Pak, dengerin. Setelah Yesus mengosongkan diri berarti kosong dari ketuhanan, kurang betul? berlevel. Sorry ya, maaf Loh. kurang berlevel. Loh, Bapak baca ayat dong. Jadi kita nggak. gimana lah ini? Pak, Iya, bukan ayatnya. Bapak yang nggak sendiri level. yang bilang. Bapak sendiri yang bilang Yesus mengosongkan diri. Mengosongkan diri dari apa?
Makanya saya bilang, Bapak buka ayat deh. Ya udah jawab aja, mengosongkan diri dari apa? Buka ayat saja. Loh, Bapak nggak ngerti? Bukan nggak ngerti, Bapak yang Oh, berarti nggak bisa jawab ya? Ya terserah Bapak, tapi Oh saya ya udah, kasih kalau nggak ayat bisa ya. jawab nggak apa-apa sih. Iya, nggak apa-apa Ternyata juga. nggak paham Itu Bapak kasih konsep ayat. ketuhanannya sendiri gitu loh. Iya. Iya, ya udah nggak paham berarti. Berarti Yesus bukan manusia ya? Wah, itu tergantung Bapak. Enggak, saya tanya Bapak. Kan tergantung Bapak itu. Saya tanya Bapak. Nah, sudah saya jawab. Filipi 3, Filipi 2 ayat 6 Oke, sampai. kesimpulannya Yesus manusia, betul? Kesimpulannya Yesus itu 100% manusia. Di mana tertulis 100%? Oke, di mana tertulis 100% manusia, 100% Allah? Di mana tertulis? 100%-nya di mana? Saya tanya 100% di mana? Itu mah pertanyaan anak kecil, Pak. Ya di mana tertulis? Bukan kayak gitu, itu nggak cerdas itu. Ya jawab Maka aja. Jawab Kalau anak kecil aja. jawab aja. Enggak, mana mungkin ada ayat yang mengatakan 100%. Oh, berarti Anda Ya ngarang. makanya. Bukan. Itu pemahaman kita. Oh, ya berarti ngarang kan? Bukan ngarang. Inilah Bapak. Oh, berarti ada dalam Bible. Itu kan dibilang telah menjadi manusia. Manusia Berarti ada 100% dalam Bible manusia. 100% itu, ada. Si Bapak ini enggak. Ada nggak? Jawab aja. Pertanyaan begitu mah. Kita terima kok Pak, kita nggak akan protes kok Bukan Pak kalau masalah Bapak terima. bilang ngarang. Nggak apa-apa teman-teman di bawah ya, jadi dia nggak ngarang perlu gitu loh Bapak jawabannya. terima Nggak itu. apa-apa. Ya udahlah, udah Jadi saya gua- kembalikan Bang Adi lah. Udah nggak muter-muter dia. Bang Idam, Nggak jawaban bisa jawab Anda dia intinya itu. teman-teman ya, nggak bisa jawab. Nah, betul itu. Jawaban Anda itu nggak nyambung. Apa yang dijawab, apa yang ditanya, apa yang Anda jawab. Dari tadi Anda itu muter-muter. Bukan Kalian itu hanya termakan doktrin dengan dogma. Di mana ada Tuhan bisa jadi manusia? Di mana? Ada-ada saja kalian ini. Inkarnasi lah, 100% manusia lah. Di mana? Di Bible saja nggak ada inkarnasi. Asumsi kalian saja yang mengatakan itu. Makanya kalian itu dikasih akal itu untuk Berpikir. Bible kalian saja kalian bantah. Ada-ada aja kalian ini. Baru kalian sok-sokan. Kenapa di Al-Quran begini? Hei, Al-Quran itu diturunkan untuk orang berakal. Pertanyaan saya, kalian berakal nggak? Bible aja kalian itu kalian bantah, apalagi Al-Quran. Ada saja kalian ini. Jadi bro, sedemikian rupa kalian mau bermain retorika, secantik argumentasi, kalau konsep ketuhanan di dalam Kristen tidak masuk secara akal, artinya cacat. Di mana ada Tuhan mau merendahkan dirinya? Di mana? Tuhan bodoh itu. Bilangan intinya- 23. Ya, lanjut. Bilangan 23 ayat ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Kalian malah bilang Tuhan inkarnasi 100% manusia. Botol kali kalian ini. Bible kalian bantah. Mohon maaf ya Pak Idam, mohon maaf sekali, saya nggak akan lari ke personal Anda. Misal personal itu, misal oh Bapak pendek, Bapak jelek, itu namanya personal tuh. Tapi kalau saya bilang Bapak dungu, itu bukan personal Pak. Tapi pola pikir tuh yang saya serang. Yang saya serang pola pikir Bapak, karena Bapak berdiskusi dengan saya menggunakan pola pikir. Makanya ketika saya mengatakan Bapak dungu dan kucluk, itu saya nggak nyerang pribadi Bapak. Yang saya serang adalah pola pikir Bapak yang Bapak gunakan untuk berdiskusi itu dengan kami tuh. Nah itu. Gini Bang Seharusnya Idaman, nggak boleh. di dalam dunia Katanya- diskusi abangku, di dalam dunia diskusi harus ada Diskusi pertengkaran ini. pikiran. Bro, Betul, di dalam dunia setuju diskusi saya. harus ada pertengkaran pikiran. Ketika pikiran Anda tidak masuk secara logika, artinya ucapan Anda tidak masuk akal. Makanya yang diserang itu adalah pikiran Anda, nalar Anda, bukan pribadi Anda. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ucapan dan argumentasi Anda tidak sesuai dengan data, bertabrakan dengan Bible. Maka pikiran Anda yang diakui secara nalar cacat. Premis-premis Anda itu gagal semua. Apalagi Anda berbicara tentang Tuhan. Di mana ada Tuhan yang bisa berubah jadi manusia?
Bahkan kalaupun Tuhan mau datang ke bumi ini, langit, segala langit pun tidak bisa menampungnya. Itu Bibel Anda yang mengatakan itu. Lalu kalian dengan entengnya mengatakan bahwa Tuhan bisa datang di tengah-tengah manusia. Apa? Kalau kalian sambungkan ayat dengan ayat yang lain, itu kontradiksi. Masih juga kalian imani. Coba kalian lihat, ayat satu dengan ayat yang lain, itu sangat bertabrakan. Berbicara dengan konsep ketuhanan. Apalagi dengan konsep dengan penembusan dosa. Konsep apa yang kalian bawa? Tidak ada. Konsep yang kalian bawa hanya doktrin dengan dogma. Bro, ketika kita beriman, kita harus tahu iman kita nisbatkan kepada Tuhan yang mana. Tuhan ini masuk di akal nggak? Gitu abangku. Ini bukan hanya masalah imani saja. Tidak. Bang Zul, ini Iya, Bang. DDS ini barusan bilang, woi tamu dihormati kok diomelin. Gimana maksudnya Bang DDS? Oke, silakan Bang DDS. Iya, jadi Bang Zul dipikir mengomelin dia gitu loh. Yang diomeli itu adalah cara berpikirnya, bukan Ah, tuh. pribadinya. Bener. Gimana Bang DDS? Bang, berani typing nggak berani ngomong Bang? Gimana kalau kita kirim ke neraka aja? Kirim aja ini Bang. Patung dia ini, patung. Gak bisa diskusi dia ini, bani typing. Udah ke neraka, lanjut. Jadi Bang Idaman, kalau Bang Idaman naik ke satu komal, mau komal apapun itu, tolong siapkan data. Gurunda saya sudah menyiapkan semua data. Dan data itu data dari Bibel Anda. Masih juga Anda bantah. Bagaimana bisa Anda membantah Bibel Anda? Gitu loh. Ini Kumpulkan aja. data semua. Kalau mau lulus dalam berdiskusi, saya sarankan ya, kamu beli aja buku saya, buku Tatang Sutarman. Di sana itu semua bisa dijelaskan apapun. Udah Guru di rilis atas belum? segala guru di situ. Beli Udah aja. rilis belum? Saya belum dirilis, gimana dong? Tapi beli dulu ya. Yang penting beli dulu ya, meskipun belum Penting beli dirilis dulu. ya. Nggak perlu beli dirilis, dulu, yang penting beli dulu. Dibeli dulu, dibaca dulu, nanti setelah dibaca baru dirilis ya, Bang Andi ya. Betul, itulah Lanjut. indahnya buku Tatang Sutarman. Gratis untuk membacanya. Inden berarti ya Bang Andi. Iya, Bu. Dibaca dulu, langsung dibaca nggak apa-apa. Beli, bayar, setelah bayar dibaca dulu, setelah dibaca baru kita terbitkan gitu loh. Lanjut. Iya, betul. Bang Idaman, kenapa saya memilih Islam sebagai agama saya? Karena masuk secara nalar dan akal. Kenapa saya meninggalkan iman Kristen? Karena secara konsep Tuhan tidak masuk di akal. Saya tahu di pikiran Bapak. Bapak itu termakan dengan doktrin dan dogma dari kecil. Abang mau bantah akal sehat? Tidak bisa. Sekarang saat hanya abang kasih pemahaman kepada saya konsep ketuhanan yang tidak pernah bertabrakan dengan akal, baru saya masuk ulang ke Kristen. Pak kasih pemahaman aja. Jadi, Gak masuk. Silakan Ustadz. jadi kalau tentang ketuhanan menyebut tri itu pasti pagan udah, karena bertentangan dengan Markus 12:32. Kalau mengatakan Tuhan bisa dilihat pasti pagan, karena bertentangan dengan Yohanes 5:37. Kalau mengatakan Tuhan turun ke dunia berarti pagan, karena bertentangan dengan 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Kalau Tuhan pernah mati pasti pagan, karena bertentangan dengan 1 Timotius 7:17, 1:17, 1 Timotius 6:16. Ya gitu ciri-cirinya. Jadi kalau mereka mengatakan, wah Tuhan kami kuasa, bisa turun ke dunia menjadi manusia, ya pagan udah. Karena kata Yesus, Bapakku di surga, di langit. Matius 18:19, Matius 23:9. Tidak pernah, mana sostek Tuhanmu? Ini menjelma jadi aku turun? Tidak ada. Oleh Bapakku yang di Oranos langit, di langit Bapaknya, sama itu langit.
disebut ajaran samawi. Gitu. Makanya kalau saya teliti 100% pagan Kristen ini. 100% pagan. Gitu ya. Tumbal ajaran apa? Pagan, darah manusia. Nah, Kristen menebus dosa dengan darah manusia, pagan lagi. Gitu ya. Ada man, kembalilah, pakailah akal sehat, bro. Artinya apa? Kalau Sebentar, izin 1 menit. Bacalah Bible dengan baik. Di sana kan tertulis Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Ayolah kita sepakat, Yesus utusan Tuhan. Mau Anda memeluk Islam mau enggak, yang penting mari kita menghormati Yesua Masya itu, dia adalah utusan Tuhan. Jangan ditambah-tambahin, jangan dihinakan, jangan dikutuk. Itu aja, sederhanakan aja dulu, bro. Itu ajakan kami kalau Anda mau. Tapi kalau enggak ya enggak ada masalah. Yang penting kami sudah menyampaikannya berdasarkan data di Bible Anda juga. Kira-kira begitu, bro. Silakan.